Saudara, Kalimantan Timur terus berbenah menyiapkan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. 5 segmen ruas tol menuju ibu kota baru juga sudah mulai dilakukan. Inilah desain Istana Presiden yang akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara baru Republik Indonesia. Di dalam rancangan kerja pemerintah atau RKP tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pemindahan ibu kota baru mencapai 510 triliun rupiah. Di lokasi ini akan dibangun kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang terdiri dari Istana Presiden, kantor pusat pemerintahan, dan permukiman bagi ASN, TNI Polri, serta masyarakat umum. Secara bertahap, pemerintah akan mulai melakukan pemindahan yang akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyampaikan pembangunan kawasan ibu kota negara terpantau sesuai dengan jadwal yang ditentukan, termasuk pembangunan kawasan di titik 0 km serta sejumlah infrastruktur penunjang lainnya. Pembangunan 5 segmen jalan tol menuju ibu kota negara baru juga sudah mulai pengerjaannya. Harapan juga semua pihak dan juga disampaikan oleh para pakar, para ahli bahwa dengan ibu kota berada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ini akan menjadi trigger untuk membangun perekonomian dan akan menjadi sebuah kawasan perluasan investasi juga di bidang atau di sektor-sektor lain seperti misalnya di bidang pendidikan, layanan pemerintah. Pemindahan ibu kota negara ini juga mendapat dukungan penuh DPR. Dalam rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN Pasal 3 disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan pada semester 1 2024. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana dengan persiapan pembangunan ibu kota negara ini? Kita saat ini sudah bergabung dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Selamat sore Pak Isran. Selamat sore Audrey. Iya, Pak Isran, ini kan yang dipersiapkan untuk dibangun bukan hanya pembangunan ya Pak, tetapi juga harus ada tenaga yang dibangun juga yang dipindahkan. Nah, dari data Badan Kepegawaian ada sekitar 2.000 lebih nih Pak, kurang lebih 2.350 aparatur sipil negara atau PNS yang juga akan dipindahkan ke ibu kota negara. Sejauh ini bagaimana Pak persiapannya? Ya, saya kira persiapannya jalan terus ya, samping juga sambil menunggu pembahasan RUU dari IKN itu di DPR RI. Nah, bagi masyarakat di daerah khususnya itu semua relatif sudah siap memberikan dukungan ya masyarakat setempat. Kemudian dari segi perencanaan yang namanya desain sudah selesai dibuat oleh Bappenas. Dan yang lain-lainnya saya kira sudah tidak ada masalah. Saya kira ini ibu kota ini adalah sebuah rencana yang sudah lama diinginkan oleh bangsa ini, terutama oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Baik. Di mana zaman Pak Soekarno, Presiden pertama, Baik. Pak Isran. Presiden Soeharto kedua, dan juga Pak SBY. Oke, Pak Isran, ini kan memindahkan bukan hanya memindahkan orangnya ya Pak ya, tenaga-tenaga ahlinya pergi ke ibu kota negara baru, tetapi juga mungkin mereka membawa juga keluarga. Nah, ini lokasi nanti tempatnya di mana ya Pak untuk ASN maupun juga PNS untuk ditempatkan? Ada rumah atau tempat tinggal gitu? Oh ya, semuanya. Jadi semuanya dilakukan persiapan-persiapan itu. Bagaimana ceritanya kalau tidak disiapkan tempat pemukiman? Di mana sih itu Tidak Pak tepatnya Pak? Oh, sudah disiapkan di kawasan sekitar 5.600 areal kawasan itu adalah kawasan inti. Kemudian di luar daripada itulah dibuat tempat pemukiman, rumah-rumah PNS, militer, Polri,
parlemen, dan sebagainya. Dan disiapkan di situ. Dan itu kawasan sesungguhnya persiapan untuk wilayah ibu kota itu untuk hampir 700.000 hektar. Nah, 700.000 hektar ini dibagi-bagi ya Pak? Ada yang landed house, ada juga berbentuk hostel atau juga apartemen. Betul nggak tuh Pak? Itu dia. Jadi secara detail perencanaan itu kan saya tidak tahu. Tapi itu semua dibuat sedemikian rupa karena kan membangun sebuah kota yang diidam-idamkan seperti kota yang namanya modern, kota yang green, kota berlingkungan, berwawasan lingkungan, dan itu yang berkelanjutan. Jadi di kawasan inti memang di situ terjadi pengelompokan kantor-kantor utama, seperti kantor kepresidenan, istana maksudnya, kemudian parlemen, kemudian itu pertahanan keamanan negara. Nah, kemudian kantor-kantor gedung-gedung, karena ini kawasannya ini sangat luas, itu antara gedung satu ke gedung lainnya itu jaraknya jauh-jauh. Jadi di antara gedung itu kan di antara gedung itu adalah hutan, tanaman-tanaman, kayu-kayu, supaya terkesan bahwa antara bangunan dengan pohon-pohon hutan itu dipisahkan oleh kawasan hutan tersebut. Jadi dia tidak ngumpul gitu loh maksudnya, supaya nanti memang suasana kota hutan tadi, Forest City itu tetap asri gitu ya Pak ya? Tidak ada penebangan juga ya, dan tetap difungsikan sebagaimana mestinya hutan-hutan di Kalimantan Timur. Nah tapi sudah dibangun belum sih Pak? Karena kan 2024 sudah mulai nih ya untuk pelan-pelan memindahkan begitu untuk ke ibu kota negara. Nah sekarang kan artinya berpacu dengan waktu 2021 sudah mau habis nih, 2022, 2023, 2024, kurang lebih ada 3 tahun. Sudah dimulai belum Pak pembangunan untuk tempat tinggal atau rumahnya? Prasarananya kan sudah dibangun, jalan ke arah ke sana, accessibility-nya sudah dibangun, sudah dibilang dibangun, itu tidak masalah, itu sebentar aja membangun istana itu sebentar, nggak lama, 1 tahun selesai. Dan Presiden Pak Jokowi kan berniat 2024 itu sudah pindah dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan tahun 2024 itu akan ada di sana. Itu saya kira itu tidak terlalu sulit bagi kita. Dan soal anggaran misalnya, soal anggaran kan tidak ada masalah. Oke. Kenapa? Kita kan selama ini juga tidak sedikit menghabiskan anggaran dalam pembangunan atau dalam penanggulangan COVID-19. Lebih kurang hampir 1.000 triliun. Termasuk di dalam PEN itu. Nah itu kan cukup besar. Pemulihan ekonomi nasional ya? Sekitar 500 triliun. Oke. Dan itu hanya sekitar 20% yang disediakan oleh pemerintah. Sisanya adalah merupakan partisipasi daripada masyarakat. Oke. Atau perusahaan-perusahaan gitu loh. Baik BUMN, apakah swasta, bahkan itu juga bisa kita menerima. Bagi saya tidak ada masalah kalau ada perusahaan asing yang mau berinvestasi di situ, tidak ada masalah. Oke, tapi Pak Isran, ini kan dalam pidato kenegaraan Pak Presiden ini di tahun ini kan tidak menyebut ya, maksudnya untuk kembali ke ibu kota negara baru pembangunannya. Nah, apakah mungkin artinya ini tetap jalan kah atau bagaimana nih Pak? Kalau menurut saya pasti jalan, nggak mungkin nggak jalan. Itu kan sebuah rencana besar, itu sebuah rencana opsi seorang kepala negara, dan bahkan itu RUU-nya pun sudah diserahkan ke DPR RI. Saya kira DPR RI sekarang mungkin sudah bekerja ya. Saya kan tidak tidak tahu bagaimana perkembangannya, tapi saya kira itu sudah berjalan lah. Dan perpresnya sudah dibuat oleh Presiden. Oke. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk TNI sendiri nanti ini juga akan ada tempat khusus Pak di ibu kota negara baru? Ada, sudah disiapkan. Oke, jadi semuanya ya Pak ya, PNS, ASN? Sudah disiapkan, termasuk fasilitas bandara VIP, ya, untuk bandara tempat mendaratnya tamu-tamu kepala negara lain, dan disiapkan lokasinya. Pokoknya di situ tidak ada masalah. Kenapa? Karena lahan itu lahan milik negara, bukan lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Jadi sangat bagus gitu loh, sangat tidak menjadi beban besar bagi pemerintah untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut.
Baik, kalau pembangunan ibu kota negara baru ini terus dipersiapkan karena dikebut nanti 2024 baru dimulai pelan-pelan pindahnya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, nanti juga bagaimana sebenarnya bagi masyarakat warga sekitar dalam juga berbenah untuk menghadapi ibu kota negara yang akan pindah dalam waktu dekat ke Penajam Pasir Utara. Nanti selengkapnya kami akan kembali juga dengan informasi dari pembangunan kota baru yang tentunya ini diharapkan dapat bisa memberikan dampak ekonomi.